Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali untuk kita tetap beribadah di rumah saja. Ya, di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, tentunya ada banyak hal yang membatasi aktivitas kita. Tapi saya mempercayai bahwa apapun situasi kita, ketika kita tetap bersyukur kepada Tuhan, itulah yang akan menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tentunya di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, semua orang kena dampaknya. Ya, tidak terkecuali mau mereka orang percaya atau tidak percaya, mau dia anak Tuhan atau bukan anak Tuhan, mau siapapun, hari-hari ini semua orang mengalami ya situasi yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan mereka. Ya, tentunya bukanlah sesuatu yang menyenangkan ketika kita ada di dalam situasi yang sulit, ada di dalam situasi yang banyak keterbatasan, ya, ada dalam kondisi yang tidak menyenangkan, ya. Mungkin kita bertanya, kenapa sih ya kita sebagai orang percaya, ya, kita anak-anak Tuhan juga harus mengalami situasi yang seperti demikian itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya setiap kita percaya bahwa kita ini keturunan Adam dan Hawa. Dan tahukah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa penderitaan atau kesukaran yang kita hadapi di dalam hidup kita sebenarnya adalah buah dari ketidaktaatan yang dilakukan oleh Adam ketika dia melanggar firman Tuhan. Ya. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19 berkata, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya. Nah, jadi dari semenjak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka penderitaan dan kesukaran itu sudah menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Ya, begitu juga kalau hari-hari ini, ya, kita di tengah-tengah situasi pandemi ini, kita juga mengalami situasi-situasi yang sulit di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan, jangan kita menjadi alergi, jangan kita menjadi takut, jangan kita menjadi khawatir atau gentar. Ya, karena itu bagian yang juga harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Mazmur 90 ayat yang ke-10, ya, Daud mengutip doa daripada Musa. Dikatakan, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dikatakan masa hidup kita 70 tahun. Kalau paling top 80 tahun. Makanya yang bisa lewati 80 tahun itu bonus yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Nah, dikatakan apa? Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kesukaran dan penderitaan itu menjadi kebanggaan karena itu harus menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupan kita. Ingat, Tuhan Yesus juga mengingatkan setiap murid-muridnya, termasuk kita, jika kita ingin mengikuti Dia, maka kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Ya, ada situasi-situasi yang kadang mungkin tidak menyenangkan bagi dagingnya kita, bahkan kecenderungan untuk kita menolak itu, ya, karena tidak memberikan satu kenikmatan atau kesenangan, ya, di dalam kedagingan kita. Tetapi sesungguhnya itu adalah sesuatu yang baik untuk melatih kita
bagaimana hidup kita sungguh-sungguh mempercayai dan menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Allah kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mau katakan bahwa situasi apapun boleh terjadi di tengah-tengah pandemi yang terjadi di negara kita, bahkan di seluruh dunia, ya. Tetapi yang saya mau katakan adalah Tuhan kita itu adalah Allah yang setia. Dia itu Allah yang luar biasa. Ingat, dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bukankah itu suatu janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia? Ingat, Tuhan mengatakan bahwa kalau kita dicobai, kesukaran, kesulitan, bahkan sakit penyakit yang kita hadapi di dalam kehidupan kita itu tidak akan pernah melebihi kekuatan untuk kita menanggungnya, ya. Sebab Allah kita itu adalah Allah yang setia. Dia tahu kekuatan kita, Dia tahu kapasitas kita, Dia tahu kemampuan kita. Jadi kalau Dia mengizinkan sesuatu terjadi atas kehidupan kita, ya, Dia pasti sudah memberikan kekuatan untuk kita menghadapinya. Pertanyaannya adalah apakah kita menyadari bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang peduli terhadap situasi-situasi seperti itu. Ingat Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sebenarnya bukan masalah apakah kita ada di dalam kesukaran, apakah kita ada dalam penderitaan, apakah kita sedang menghadapi sakit penyakit, apakah kita sedang menghadapi ancaman, tetapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana respon kita ketika kita menghadapi semua itu. Pada Olimpiade tahun 1968 di Meksiko, waktu itu ada perlombaan maraton yang diikuti tentunya oleh seluruh peserta yang mengikuti Olimpiade itu. Dan yang menarik perhatian adalah ada salah satu peserta yang sekalipun dia mengalami kecelakaan ketika permulaan perlombaan tersebut, tetapi dia tidak pernah berhenti atau dia tidak pernah menyerah. Dengan kaki yang pincang oleh karena kecelakaan ketika memulai perlombaan tersebut, dia tetap bisa mengakhiri pertandingan lari maraton itu. Semua orang bertanya kepada dia, kenapa dia mau terus melanjutkan berlari, padahal dia punya alasan untuk dia menghentikan atau dia membatalkan perlombaan tersebut karena dia sedang ada di dalam situasi cedera. Dia punya alasan untuk dia berkata kakinya sakit dan dia tidak bisa lagi melanjutkan perlombaan. Tetapi dia tetap berlari. Bapak Ibu tahu, dia memasuki garis finish setelah 1 jam seluruh peserta maraton itu memasuki garis finish. Jadi semua orang sudah selesai, sudah 1 jam kemudian baru dia bisa memasuki garis finish dan dia tidak berhenti. Ketika selesai itu, dia ditanya, kenapa engkau mau melanjutkan pertandingan? Sementara engkau tahu bahwa kakimu sebenarnya tidak memungkinkan untuk engkau berlari. Tetapi yang luar biasa, jawab dari sang pelari ini. Saya dikirim oleh negara saya lebih dari 150.000 kilometer jauhnya untuk mengikuti pertandingan ini. Bukan hanya memulai pertandingan, tetapi saya harus bisa mengakhiri pertandingan. Siapakah dia?
Ya, dia itu adalah John Stephen Akhwari, pelari dari Tanzania yang mendapatkan standing applause dari seluruh penonton ketika setelah 1 jam semua orang memasukin garis finish, baru dia memasukin garis finish. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita juga sama di dalam kehidupan kita. Kita ini sedang ada di dalam pertandingan iman kita. Kita ini sedang ada di dalam satu perlombaan iman kita. Bukan masalah bagaimana engkau memulainya, tetapi apakah engkau akan mengakhiri ini ya dengan gilang gemilang, pantang menyerah. Kesulitan boleh datang, kesukaran boleh menghadang, apapun boleh terjadi di sekitar kita, bahkan di hadapan kita. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang mengasihi kita dan dia tahu untuk melakukan yang terbaik atas kehidupan kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Itu adalah janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, saya mau katakan, siapa sih yang tidak ada di dalam ketakutan? Siapa sih yang tidak ada di dalam kekhawatiran? Siapa sih yang tidak ada di dalam kecemasan? Tetapi hari ini firman Tuhan katakan kepada kita, janganlah sampai ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ya, dan segala hal yang negatif itu menguasai kehidupanmu sehingga engkau lupa bahwa ada janji, ada firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Engkau pasti sanggup melewatinya. Dan Ia, Tuhan, akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dan akan memberikan kemenangan. Sebab Dia yang memegang tangan kananmu di dalam seumur kehidupanmu. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, saya mau kuatkan setiap kita di tengah-tengah situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Ingat, pengharapan kita satu-satunya hanya kepada Allah. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang demikian luar biasa atas kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu saya membagikan tentang bahwa hidup kita ini adalah garam dan terang dunia ini. Dan saya mau katakan hari ini ya, adalah kesempatan yang terbaik bagaimana kita bisa mengekspresikan garam dan terang yang ada dalam hidup kita ya di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Supaya orang-orang bisa melihat bahwa kita yang mempercayai Allah kita bisa meresponi situasi yang terjadi sekarang ini dengan cara yang berbeda. Supaya itu bisa menjadi kesaksian, bahkan itu bisa memberkati banyak orang. Di dalam pembacaan renungan Aba kita beberapa waktu yang lalu, ya, terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7, ada hal yang menarik yang kita bisa pelajari, ya, tentang orang-orang yang hidup di tengah-tengah situasi yang sukar. Tercatat ya di dalam kitab 2 Raja-Raja 7 tersebut, bangsa Israel sedang hidup di dalam kesukaran. Karena apa? Karena mereka ya sedang dikepung oleh bangsa Aram. Ya, mereka tidak bisa melakukan apa-apa sehingga terjadi kelaparan yang luar biasa ya di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Bahkan tercatat ya di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ya, di sana ada ditulis bahwa manusia memakan manusia yang lainnya ya. Ketika raja sedang berjalan ya, didatangi oleh 2 orang ibu-ibu yang sedang bertengkar karena mereka sedang meributkan ya tentang hari ini makan anak siapa dan besok makan anaknya siapa. Betapa suasana yang demikian mengerikan ya terjadi di tanah Israel pada waktu itu.
kita masih bersyukur di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang ini ya belum ada, dan kita berdoa jangan sampai terjadi manusia memakan manusia lainnya. Nah, ada sesuatu yang menarik ya di tengah-tengah situasi seperti itu ya, ada orang-orang yang terbuang ya, justru mereka dipakai Tuhan untuk mereka memberikan kabar sukacita di tengah-tengah kesulitan yang terjadi di bangsa Israel. Kitab 2 Raja-Raja 7 ayatnya yang ketiga, saya akan mulai. Dikatakan 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati?" Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang sakit kusta pada zaman dahulu adalah orang buangan. Artinya mereka adalah orang-orang yang dikucilkan. Mereka tidak izinkan untuk tinggal atau bergaul dengan orang-orang normal pada umumnya. Mereka kehilangan banyak kesempatan oleh karena penyakit mereka. Sakit kusta adalah penyakit yang sangat-sangat dijauhi dan ditakuti di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Kita bisa bayangkan bagaimana situasi dari 4 orang yang sakit kusta ini. Dikatakan mereka itu duduk di depan pintu gerbang karena mereka tidak diizinkan masuk ya, karena mereka memiliki penyakit ya yang ditakuti oleh orang-orang pada waktu itu. Ketika mereka ada dalam situasi itu, mereka mulai berpikir, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ayat yang keempat, jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ya. Tidak ada pilihan yang menarik. Masuk ke dalam kota, di kota juga sedang kelaparan, mereka juga tidak akan pernah mendapatkan makanan, dan pasti akan mati. Kalau mereka tidak bergerak, mereka diam saja, mereka kelaparan, mereka pasti akan mati. Pilihan yang paling baik di antara yang buruk tersebut adalah masuk ke perkemahan tentara Aram. Kalau diizinkan mereka masuk, mereka ya syukur-syukur mereka masih hidup karena bisa mendapatkan makanan. Mungkin itu hanya makanan-makanan sisa. Tetapi pun kalau tidak, paling mereka dibunuh dan mereka mati juga. Jadi mau masuk ke kota mati, tinggal dia mati, ke perkemahan tentara Aram juga pilihan paling buruk, juga mati. Ya, seperti buah simalakama, ya. Dibuang mati bapak, dimakan mati ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah hari-hari ini kita juga sedang diperhadapkan pada situasi yang serba sulit, ya. Seperti buah simalakama tadi, serba susah. Tetapi di antara hal-hal yang sulit tersebut, ya, saya percaya selalu ada hikmat Allah untuk kita bisa memutuskan yang terbaik di antara yang buruk tersebut. Belajar dari 4 orang yang sakit kusta tersebut, mereka tidak duduk diam. Mereka berani untuk keluar dari zona nyamannya mereka. Sekalipun mungkin ada begitu besar resiko yang harus mereka hadapi. Tetapi daripada mereka berpikir hanya duduk diam, kenapa mereka tidak mulai melakukan sesuatu? Hal yang kedua yang kita bisa pelajari, ya, yang pertama tadi adalah mereka berani ambil resiko keluar dari zona nyaman mereka. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah mereka tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, tentunya juga tidak mudah bagi setiap kita. Kita juga diperhadapkan kepada situasi yang sulit. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita akan duduk diam saja? Kita hanya mengasihani diri kita sendiri, lalu kita mulai menyalahkan sekeliling kita mulai menyalahkan orang-orang, bahkan yang lebih parah,
apakah kita akan menyalahkan Tuhan? Tidak heran di tengah-tengah situasi ini mungkin ada beberapa orang ya, atau mungkin kita akan menjumpai orang-orang yang mulai akan meninggalkan keyakinan mereka kepada Allah oleh karena mereka kecewa, oleh karena mereka merasa tidak ada lagi sesuatu yang bisa diharapkan. Tetapi hari ini saya mau katakan, kenapa kita tidak keluar dari zona nyaman kita? Kalau dunia saja tidak bisa memberikan harapan dan kepastian, manusia tidak bisa memberikan harapan dan kepastian, kenapa kita tidak semakin menguatkan diri kita untuk kita berharap hanya kepada Allah? Sama seperti 4 orang yang sakit kusta tadi. Masuk ke dalam kota tidak pernah bisa memberikan pengharapan. Tinggal diam juga tidak bisa memberikan harapan. Lebih baik masuk ke perkemahan tentara Aram. Masih ada 2 kemungkinan, mereka mati atau mereka diterima dan mereka akan hidup di sana. Tetapi keyakinan kita kepada Allah itulah bukan 2 pilihan yang akan membinasakan kita atau akan menyelamatkan kita. Tetapi itu hanya 1 pilihan, ya, akan menyelamatkan kita. Nah, hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari 4 orang yang sakit kusta tersebut adalah, ya, ketika mereka mulai menemukan sesuatu yang menarik terjadi di tengah-tengah perkemahan bangsa Aram, ya, ayat yang kelima dimulai dari 2 Raja-Raja 7 tersebut. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana, ya. Kenapa tidak ada orang? Karena Tuhan sudah memporak-porandakan, mengacau balaukan tentara Aram sehingga seluruh tentara itu lari meninggalkan perkemahan tersebut. Perkemahan itu sekarang kosong melompong, artinya tidak ada lagi tentara dan mereka meninggalkan makanan, harta benda, ya seluruh apa yang mereka bawa mereka tinggalkan di perkemahan tersebut. Ketika orang-orang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya, lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana, kemudian pergilah mereka dan menyembunyikannya. Dari keberanian mereka untuk mereka keluar dari zona nyaman mereka, untuk menghadapi resiko yang terburuk dalam hidup mereka, justru mereka bisa menikmati kelimpahan yang ada di sana. Tapi hal yang kita bisa pelajari dari orang-orang yang sakit kusta ini adalah mereka tidak tinggal diam. Ayat yang ke-9, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal ini ke istana raja. Mereka punya banyak alasan untuk mereka tidak perlu memberitahukan kesukaan yang sedang mereka nikmati, yang sedang mereka alami. Karena apa? Mereka orang yang sakit kusta. Mereka tidak pernah diperdulikan. Mereka tidak pernah dianggap. Mereka terbuang. Tetapi ketika mereka menikmati seluruh kelimpahan itu, membuat hati mereka tidak tenang. Mereka harus mengabarkan ini ke istana raja. Supaya apa? Supaya orang lain juga bisa menikmati apa yang sedang mereka nikmati. Orang lain juga bisa mendapatkan sukacita yang sama seperti sukacita yang mereka terima. Beberapa waktu yang lalu saya sudah membagikan bahwa kita, identitas kita ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini adalah garam dan terang dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, garam dan terang itu harus bisa terekspresikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini,
bagaimana kita bisa mengekspresikan garam dan terang yang ada di dalam kita. Apakah kita akan meresponi situasi ini sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, atau justru kebalikannya, kita harus meresponinya dengan cara yang berbeda. Kalau orang-orang hidup di dalam ketakutan oleh karena mereka tidak memiliki pengharapan, maka kita harus bisa menunjukkan keberanian oleh karena kita memiliki pengharapan. Kalau orang-orang sedang ada dalam kekhawatiran, maka kita harus bisa menunjukkan kepada mereka bahwa hidup kita dijamin oleh Allah. Bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu, tetapi kita harus melakukan dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, 4 orang yang sakit kusta itu, ya, mereka tidak egois dan mereka tidak mementingkan diri sendiri. Hidup kita ketika kita mengalami Allah, ketika kita berani semakin menguatkan keyakinan kita kepada Allah di tengah-tengah situasi seperti ini, saya percaya bahwa itu akan membangkitkan keberadaan kita, membangkitkan iman kita, bahkan akan memunculkan terang kita menjadi semakin terang supaya bisa dilihat oleh banyak orang. Kehidupan yang tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri, cara yang paling mudah untuk mempraktekkannya adalah ketika kita ada di dalam komunitas. Ingat, setiap kita ada di dalam komunitas sel, ya, dan setiap orang, ya, tidak semua orang kuat di dalam komunitas sel, ya, tetapi ketika yang kuat bisa menanggung yang lemah, maka ini akan menjadi satu kekuatan atau satu perpaduan yang luar biasa. Saya percaya ketika kita membangun ini terus di dalam kehidupan kita, maka kesulitan apapun yang hari-hari ini sedang dihadapi, kita akan kuat untuk melewatinya. Karena ada pepatah berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ketika kita sedang menghadapi peperangan ini, ya, dengan pandemi yang sedang terjadi di tengah-tengah kita, maka kita harus semakin menguatkan kesatuan kita di dalam komunitas sel, ya, supaya kita bisa menghadapinya bersama-sama. Dan pada saat itulah bagaimana terang di dalam hidup kita, garam yang ada di dalam diri kita akan terekspresi nyata supaya bisa dilihat, disaksikan, bahkan memberkati banyak orang. Kembali lagi, ya, kepada cerita tentang John Stephen Akhwari. Ya. Dia berkata, bangsanya mengutus dia untuk mengikuti pertandingan, bukan hanya memulai perlombaan, tetapi dia harus bisa mengakhiri perlombaan tersebut. Ketika Allah menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini, Tuhan mau bukan hanya kita memulainya, tetapi kita harus bisa mengakhirinya dengan gilang gemilang. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Saya mempercayai Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, Tuhan mau untuk kita memiliki keberanian oleh karena kita tahu siapa Allah yang ada di pihak kita. Sehingga kita berani keluar dari zona nyaman kita, untuk kita berani melakukan hal-hal atau sesuatu yang berbeda yang mungkin selama ini kita tidak pernah pikirkan ataupun kita lakukan. Hal yang kedua adalah kita harus memiliki hati yang tidak egois, ya, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi bagaimana bisa berbagi dengan yang lainnya. Dan praktek yang paling mudah ada dilakukan di dalam komunitas yang ada. Maka saya mempercayai kita bukan hanya akan memulai perlombaan, tetapi kita akan mengakhirinya
dan Tuhan janjikan kita akan mengakhirinya dengan kemenangan. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan Allah yang memberikan itu kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mau katakan kepada setiap kita ya yang sedang menyaksikan ya firman Allah pada hari ini. Mari tetaplah kuat di dalam Allah. Tetaplah menaruh pengharapan di dalam Dia. Tetaplah kita bisa menjadi kesaksian untuk kita mengekspresikan garam dan terang yang ada di dalam diri kita. Sebab kita ini adalah anak-anak Allah yang saya mempercayai Tuhan demikian mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.